Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, hari ini tanggal 20 September ya, hampir semua instansi telah mengumumkan hasil seleksi administrasinya. Bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat, dan bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi, jangan putus asa terlebih dahulu, karena masih ada satu tahap yang teman-teman masih bisa tempuh untuk proses penyanggahan ya. Teman-teman bisa melakukan proses penyanggahan. Nah, proses penyanggahan yang baik dan benar itu ada ketentuannya ya teman-teman. Yang bisa disanggah itu ya teman-teman, itu jika kesalahan berasal dari verifikator ya. Verifikator itu orang yang memvalidasi seleksi administrasi kita. Yang validasi itu bukan robot tetapi manusia. Bisa jadi dia ada hilap, bisa jadi dia ada kesalahan ataupun kekeliruan. Nah, itu bisa teman-teman sanggah seperti itu. Nah, kalau misalkan kesalahan yang berasal dari kita sendiri, para pendaftar, itu seperti salah mengupload dokumen, terus salah format surat lamaran, kemudian salah format surat pernyataan dan lain-lain, yang itu berasal dari kita sendiri sebagai peserta, itu tidak bisa disanggah ya. Kemungkinan besarnya itu pasti akan ditolak. Tetapi jika teman-teman merasa sudah sesuai dengan apa yang diupload, kemudian sudah sesuai format, sesuai yang sudah ditentukan, dan misalkan ada kekeliruan dari verifikator, teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, bagaimana caranya? Kita simak di video selengkapnya. Jadi untuk mencontoh sanggahan ini, teman-teman bisa copy ya. Ini saya ambil dari Instagramnya Aptaskul CPNS. Misalkan teman-teman alasan TMS-nya adalah tanggal lahir di KTP sudah melampaui batas usia. Nah, ketika teman-teman mengecek lagi batas usia dan usia teman-teman itu masih berada di rentang yang dipersyaratkan, teman-teman masih bisa sanggah hal seperti itu. Nah, kalimatnya seperti ini: dengan hormat gitu ya, saya ingin menyampaikan permohonan agar dilakukan pengecekan ulang. Nah, kenapa harus dicek ulang? Ini biar nanti si verifikator itu mengecek tanggal lahir teman-teman. Kemudian saya meyakini bahwa usia saya masih memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk mengikuti proses ini. Saya sangat memahami betapa pentingnya proses verifikasi ini, dan oleh karena itu saya berharap agar tim verifikator dapat memeriksa kembali data yang telah saya lampirkan. Nah, jadi di kalimatnya itu kita meminta untuk memverifikasi ulang ya, untuk mengecek ulang, dan kita bilang di situ kita yakin bahwa usia kita itu masih memenuhi syarat yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian jika alasan TMS-nya adalah format surat pernyataan atau surat lamaran Anda tidak sesuai. Nah, ini banyak sekali ya yang komen tadi itu bahwa alasan TMS-nya banyak karena format surat pernyataan yang tidak lamaran atau pernyataan yang tidak sesuai. Nah, untuk itu kalimat sanggahnya seperti ini ya. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam format surat pernyataan atau surat lamaran. Saya sudah melengkapi berkas lainnya sesuai dengan ketentuan, dan besar harapan saya agar berkas ini dapat diterima setelah dilakukan pengecekan terlebih lanjut. Jadi teman-teman jangan lupa di situ cantumkan bahwa format surat lamaran saya ini sudah sesuai. Itu ya, sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi kita diminta untuk verifikator mengecek ulang. Nah, beberapa alasan TMS yang surat pernyataan itu kebanyakan ini ya, terkait dengan ada beberapa kalimat atau paragraf yang lupa ditulis, mungkin hilap atau lupa diketik. Itu beberapa alasannya seperti itu ya di kolom komentar tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya, alasan TMS akreditasi perguruan tinggi Anda tidak sesuai ketentuan. Nah, ini memang kalau seperti ini kesalahan berasal dari kita ya.
kesalahan berasal dari kita. Karena mungkin teman-teman itu akreditasinya belum ada, tetapi atau di masa transisi teman-teman ngotot untuk mengupload. Padahal yang diminta adalah akreditasi sesuai dengan tanggal ijazah atau sesuai waktu kelulusan teman-teman. Jadi ya silahkan dicoba saja, kalimatnya seperti ini ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perguruan tinggi tempat saya menempuh pendidikan telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan, gitu ya, informasi terkait akreditasi ini dapat diverifikasi melalui laman resmi BAN PT. Saya berharap hal ini dapat dipertimbangkan dan terima kasih atas perhatian serta kebijaksanaannya. Jadi di masa sanggah ini kita tidak bisa mengupload ulang ya, kita tidak bisa mengupload link ataupun Google Drive ataupun link dokumen ya. Kita mau upload ulang lampiran itu tidak bisa ya. Kemudian alasan selanjutnya, pas foto Anda tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Nah ini jadi memang persyaratannya adalah background merah ya teman-teman. Jadi kalau backgroundnya selain merah itu otomatis TMS tidak memenuhi syarat. Tetapi jika teman-teman fotonya sudah sesuai, sudah berlatar belakang merah, kemudian berbaju formal gitu ya, silahkan teman-teman sanggah dengan kalimat seperti ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saya sudah memastikan bahwa foto saya yang saya kirimkan telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan latar belakang merah serta pakaian formal. Nah ini teman-teman harus tekankan di situ. Saya berharap agar dapat dilakukan pengecekan ulang. Nah gitu ya kalimatnya. Silahkan di copy atau dipoto kemudian diketik ulang di masa sanggah. Kemudian yang terakhir, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Nah ini banyak ini yang komentar di kolom chat ya, di kolom komentar YouTube saya. Nah, kalimat sanggahnya seperti ini ya. Terima kasih kepada pihak verifikator yang telah memeriksa lamaran saya. Namun saya merasa ada kesalahan dari pihak verifikator. Karena kita sudah yakin bahwa ijazah dan kualifikasi pendidikan yang kita lamar itu sesuai dengan ijazah kita. Jadi kita balikkan itu kepada verifikator ya. Kemudian saya sendiri melamar untuk posisi nama posisi yang dilamar, misalkan arsiparis gitu ya, yang mengharuskan pelamar memiliki kualifikasi pendidikan adalah, nah sebutkan di sini kalau misalkan di situ adalah S1 perpustakaan atau S1 kearsipan, itu teman-teman tuliskan ijazahnya apa, misalkan S1 perpustakaan. Setelah saya periksa kembali, kualifikasi pendidikan saya sesuai dengan persyaratan posisi tersebut. Nah, jadi teman-teman cantumkan kalimat seperti itu bahwa agar memberi keyakinan kepada verifikator bahwa kualifikasi Anda itu sesuai. Kemudian yang selanjutnya, alasan TMS berkas yang di-scan tidak dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini makanya di video saya sebelumnya itu saya sarankan kepada teman-teman gunakan aplikasi scan yang terbaik ya. Bisa di bisa di print-printan atau di fotokopian, itu minta tolong aja di scan, bayarnya paling 500 atau 1000 ya. Atau tidak, kalau jika tidak ada jauh ya pakai HP gitu ya, HP yang bagus, dipoto kemudian di convert ke PDF. Tapi teman-teman silahkan dicoba aja ya. Yang jelas ini tidak bisa mengupload dokumen baru ya, tidak bisa mensisipkan lampiran. Yang jelas teman-teman kalau mau disanggah ya, kalimatnya seperti ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya sudah memastikan bahwa dokumen yang saya kirimkan sesuai dengan petunjuk dan aturan resmi. Saya berharap berkas saya dapat diperiksa kembali dan semoga dapat diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu ya alasan-alasan TMS dan cara menyanggah yang baik dan benar. Jadi saya tekankan bahwa teman-teman menyanggah ini tidak bisa mengupload dokumen, tidak bisa mengupload link. Yang teman-teman bisa adalah memberikan alasan dan memberikan keyakinan kepada verifikator bahwa seluruh kelengkapan berkas ataupun seluruh persyaratan itu teman-teman telah penuhi. Nah silahkan bagi yang teman-teman yang mau bertanya silahkan di chat di kolom komentar ya. Mungkin itu saja video kita kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.